Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah hingga kita bisa bermuajahah ya, walaupun secara online. Dan insya Allah nanti kita dipertemukan di dunia nyata ya untuk kopi darat dan sharing-sharing ide tentunya. Baik, salat serta salam tak lupa kita curahkan junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini gerakan masuk pembebasan kembali menyapa pemirsa semua ya, yang hari ini langsung ya mengikuti live-nya di Zoom. Tadinya secara teknis harusnya di Instagram, namun ternyata baru diketahui akun Instagram media gerakan masuk pembebasan ya atau pembebasan akun Instagramnya pernah di-banned ya, artinya kemudian tidak memenuhi syarat untuk kemudian melakukan live Zoom, harusnya menggunakan akun yang lain ya. Baru diketahui ya. Akhirnya kita terpaksa menggunakan Zoom ya, yang pro tentunya, yang aman ya, kita bisa berdiskusi lebih dari 40 menit ya, bahkan 2 jam kalau misalnya memang dibutuhkan. Baik, kita ketahui Timur Tengah saat ini masih bergejolak luar biasa setelah pada akhir Februari 2026 Israel dan Amerika melakukan serangan secara membabi buta ke Iran ya. Bahkan mewafatkan ya para petinggi Iran, bahkan supreme leadernya Sayyid Ali Khamenei, kemudian juga termasuk komandan IRGC ya, kemudian juga kepala keamanan yang baru-baru juga wafat Ali Larijani, dan juga elit-elit Iran ya. Dunia terkejut ya karena ini serangan yang luar biasa, bahkan Amerika mengatur ya nama serangan ini atau aksi ini dengan nama Epic Fury ya. Diharapkan dengan meninggalnya supreme leader, maka Iran akan lumpuh seperti yang terjadi pada Venezuela ketika Amerika Serikat menangkap presiden beserta istrinya hingga kemudian wakil presiden yang ada melakukan negosiasi dan menyerah dengan syarat-syarat yang diajukan Amerika Serikat. Namun ternyata yang terjadi pada Iran berbeda ya, walaupun kemudian korban jiwanya luar biasa, bahkan satu sekolah ya di kota Minab Iran itu sampai 100, lebih dari 160 siswa berusia sekolah dasar itu meninggal semua, dan banyak ya elit-elit petinggi jabat Iran juga meninggal dunia, tapi ternyata melakukan aksi balasan yang luar biasa, melakukan hampir serangan ke semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah yang ada di negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Kuwait, dan juga Irak, termasuk juga Arab Saudi. Serangan ke Israel ya, ke jantung ibu kotanya Tel Aviv juga bertubi-tubi dengan menggunakan teknologi drone yang diciptakan sendiri oleh Iran selama 40 tahun ya, diembargo oleh Amerika Serikat, namun ternyata Iran mampu melakukan pembalasan yang ternyata di luar dugaan Amerika Serikat. Dan yang paling mengejut adalah Iran lewat parlemennya dan juga keputusan dari supreme leader yang baru yang kemudian diumumkan pada 8 Maret 2026, yakni putra dari Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei, yang juga sempat dikabarkan terluka parah ya, bahkan kemudian dilarikan oleh Rusia ke Moskow untuk menjalani operasi, dan luar biasanya akhirnya Iran mengambil langkah yang luar biasa dengan menutup Selat Hormuz ya, selat yang dilalui hampir lebih ya dari 20% minyak dunia ya, di mana perdagangan 20-25% minyak dan gas dunia melewati selat ini, karena selat ini merupakan jalur utama perdagangan minyak dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan juga Oman ya. Apalagi di bagian tersempit Selat Hormuz yang hanya 39 km atau 21 mil laut yang menghubungkan antara Jazirah Musandam di Oman dan juga Jazirah Langan di Iran, yaitu adalah bagian tersempit yang pastinya butuh penjagaan yang ketat ya jika kemudian ditutup. Dan
penutupan Selat Hormuz ini membuat dunia bergolak ya, karena harga minyak kemudian melonjak. Negara-negara di dunia terutama Asia sudah memberlakukan kebijakan yang luar biasa. Filipina misalnya menganjurkan kebijakan berjalan kaki ke tempat kerja. Kemudian Malaysia mulai menyesuaikan harga BBM non subsidinya, bahkan pembatasan jatah BBM per bulannya. Kemudian Korea Selatan ya itu juga sudah mengeluarkan 12 langkah ya cara-cara untuk melakukan penghematan BBM. Jepang yang pada faktanya ya punya cadangan minyak ya untuk sampai 254 hari ke depan saat penutupan Selat Hormuz itu juga sudah melakukan pengetatan ya terhadap konsumsi BBM-nya. Kemudian negara-negara di Asia Tenggara hampir semuanya menyesuaikan harga BBM-nya. Tapi Indonesia ya per hari ini tanggal 1 April 2026 ternyata setelah penantian panjang akhirnya pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM baik yang subsidi maupun yang non subsidi ya luar biasa. Dan kita tahu akhirnya juga dua kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz juga akhirnya mendapatkan sinyal positif untuk kemudian bisa melewati Selat Hormuz. Baik, malam ini kita akan membahasnya bersama tiga narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Bung Indra Wirawan, ya beliau adalah pengamat kebijakan publik. Kemudian juga ada Bang Suljaris Jamil, beliau adalah redaktur ya media pembebasan, dan juga ada Bung Fasya ya Muhammad Fasya, siapa ini? Presma BEM ya, STI Hamfara tahun 2024-2025. Baik, mungkin yang pertama ke Bang Indra Wirawan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, Bung Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya luar biasa ini. Ya, Ini artinya sebagai pengamat kebijakan publik ya, apakah kebijakan dari pemerintah yang kemudian akhirnya tidak melakukan penyesuaian harga BBM sudah tepat atau seperti apa? Ya padahal kita tahu hampir sebagian kebutuhan BBM dalam negeri kita adalah kebutuhannya itu ditopang dari impor dari minyak di Timur Tengah ya. Walaupun kita punya produksi sendiri, tapi ternyata produksi dalam negeri itu kebanyakan diimpor ya, karena minyak itu sweet like ya, atau minyak yang ringan sebenarnya, yang seharusnya harganya lebih mahal dibandingkan minyak-minyak dari Timur Tengah ataupun Venezuela. Dan kebijakan ini apakah sudah ada perhitungan politiknya dan apa hubungannya dengan kebijakan fiskal yang semakin hari ini juga semakin mengetat ya, terkait juga defisit anggaran, MBG yang terus berjalan, kemudian Koperasi Merah Putih yang juga dipaksakan ya harus berdiri 80.000 ya, bahkan di beberapa desa lahannya belum ada, bahkan ada beberapa tempat yang harus menggusur sekolah. Ini kebijakan yang seperti apa ini? Silakan Bung Indra Wirawan nih terkait akhirnya Pertamina dan pemerintah tidak menyesuaikan harga BBM. Silakan. Oke, makasih Bung Khairuddin atas pengantarnya tadi. Ya, tadi sudah gamblang disampaikan ya terkait dengan prolog dari bagaimana perang Iran ini terus berlanjut dan tentu berefek kepada kebijakan ekonomi yang ada di seluruh dunia. Dan terutama di Indonesia sendiri. Tadi disampaikan di berbagai negara, bahkan dengan negara-negara yang kemudian memiliki cadangan minyak bisa katakan stabil dengan kebijakan publik yang terencana dan terstruktur, itu kebijakan-kebijakan yang ditetapkan itu kemudian memang bisa dikatakan menyentuh akar rumput. Sementara di Indonesia sendiri, kita tahu bahwa sebelum 1 April hari ini, itu memang terkait dengan isu-isu terkait dengan pengetatan dari atau bahkan penyesuaian ya, katakan penyesuaian awalnya, isu-isu penyesuaian itu sudah marak di berbagai sosial media, terutama di X atau di Twitter. Sebelumnya itu sudah banyak isu-isu yang dilemparkan.
Tentu kebijakan yang atau statement-statement yang disampaikan oleh pejabat-pejabat di Indonesia ini itu cukup memperhatinkan kalau bisa katakan seperti itu. Sebut saja dalam berbagai macam tulisan atau mungkin di potongan-potongan video yang mungkin berseliweran di berbagai sosial media, uh, pernyataan sederhana ya dari seorang Bahlil yang menyampaikan bahwa salah satu langkah yang harus dilakukan adalah kalau masakan sudah matang, ya kompornya harus dimatikan. Padahal kan itu suatu hal yang sakral di saat seorang pejabat publik itu menyampaikan kepada khalayak ramai, apalagi dalam kondisi yang tidak menentu hari ini, terutama dalam tekanan inflasi yang sangat luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa tekanan inflasi itu sudah mulai terjadi dan sampai hari ini itu masih tetap di saat menjelang bulan suci Ramadan, selama bulan suci Ramadan, Lebaran, dan sampai hari ini. Artinya apa? Bagi masyarakat dalam ekonomi menengah ke bawah, itu sangat-sangat luar biasa. Dan di saat disuguhkan atau disampaikan pernyataan yang nyeleneh seperti itu kurang pantas bagi pejabat publik. Nah, per 1 April ini pemerintah ternyata tidak melakukan dalam tanda kutip penyesuaian tadi eh, atau peningkatan atau kenaikan harga BBM. Tentu ini ditimbang dalam kacamata politik, ini tentu adalah untuk menjaga kebijakan populis. Dan kita tahu memang bahwa di saat BBM ini dinaikkan, tentu dari sisi elektabilitas pemerintah itu akan menurun atau mungkin akan terjadi gejolak. Nah, sehingga dalam hal ini pemerintah hanya bisa katakan memberikan himbauan, dan itu pun sebenarnya himbauan yang tidak mengikat, artinya hanya bersifat opsional, yakni work from home atau work from anywhere, misalnya dimanapun dalam sepekan. Dan kita ketahui bahwa ternyata kebijakan ini sebenarnya tidak memberikan solusi lebih yang tepat. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa BBM ini kan dikonsumsi paling tinggi pada sektor transportasi. Sementara di saat kita berbicara terkait dengan WFH, maka penghematan-penghematan yang sangat memungkinkan yakni hanya pada, anggaplah, kepada listrik. Nah, sementara listrik itu bahan bakar atau kemudian sumbernya itu lebih banyak kepada PLTU batubara. Artinya apa? Dari sisi energi sebenarnya kurang tepat, karena yang seharusnya dihemat adalah bahan bakar minyak itu sendiri. Bahan bakar minyak itu sendiri. Sehingga seharusnya kebijakan itu lebih mengarah kepada aspek transportasi. Sementara aspek transportasi secara general itu kemudian tidak disentuh sama sekali. Bahkan tekanan terkait dengan ekonomi itu pada akhirnya dikembalikan kepada individu masing-masing. Maksudnya apa? Di saat para pekerja itu melakukan WFH, artinya biaya-biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan itu dikembalikan kepada pekerja masing-masing. Anggaplah misalnya dia WFH di rumah atau bekerja di rumah. Tentu biaya-biaya itu berpulang kembali kepada individu masing-masing. Bahkan tidak ada insentif yang diberikan kepada anggaplah pekerja atau PNS atau ASN yang bekerja dari rumah. Nah, dia hanya sekedar sedikit saja mengurangi mobilitas tanpa kemudian lebih jauh daripada itu. Sehingga dalam hal ini memang solusi yang diberikan itu bisa katakan solusi yang tidak terlalu tepat. Bahkan sebenarnya di saat Indonesia atau negeri ini mau
lebih radikal lagi dalam hal kebijakan publik, seharusnya yang ditekan atau kemudian dikembangkan adalah terkait dengan transportasi massal atau transportasi umum yang sangat jarang sekali dikembangkan di Indonesia. Kita tahu bahwa sektor transportasi umum di Indonesia ini itu mengalami perkembangan yang bisa katakan stagnan. Lebih banyak orang kemudian atau orang-orang kelas menengah ke atas itu kemudian membeli anggaplah mobil dan sebagainya untuk transportasi. Nah itu dan hal itu sebenarnya bukan hanya terkait dengan tekanan di bidang transportasi, dalam hal ini kemacetan dan lain sebagainya, tapi juga terkait dengan konsumsi bahan bakar minyak untuk transportasi yang semakin tinggi atau pesat. Nah, sehingga di saat kita berbicara kebijakan publik ini, maka solusi-solusi yang diberikan pemerintah ini sebenarnya adalah solusi yang bisa katakan dangkal. Bahkan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang seharusnya pemerintah itu memberikan insentif atau subsidi terkait dengan kebijakan-kebijakan ini malah ditanggung secara individu oleh masyarakat atau mungkin dalam hal ini para pekerja, para ASN dan lain sebagainya. Jadi mungkin dari sisi kebijakan publik itu yang pertama perlu kita soroti. Saya kembalikan kepada Bung Khairuddin. Baik, Bung Indra ya. Ini yang terbaru juga terkait kenaikan harga minyak ya. Terbaru kalau tidak salah Iran menyerang satu tanker kapal minyak Kuwait ya di Iya, lepas pantai Oman. Ini kan pastinya jelas satu kapal tanker itu kan bisa ratusan ribu sampai jutaan barel ya yang diangkut. iya, Ini pasti akan terjadi lonjakan minyak dunia. Dan kita tahu satu apa kenaikan minyak mentah ya dari misalkan 80 dolar per barel menjadi sampai 100 barel bahkan sampai 120 barel sekarang itu kan APBN yang tertekan ya. iya Ini betul. kalau kemudian tidak ada penyesuaian harga atau kemudian tidak ada pengetatan yang lain-lain anggaran ya atau kemudian pengalihan anggaran misalkan MBG ini apa Hmm. tidak jebol ini APBN kita ya karena kita tahu defisit anggaran kita juga sebenarnya udah melebihi 600 triliun ya artinya sudah lebih Iya, dari 3% dari yang 3%. ditentukan oleh undang-undang sebenarnya kan walaupun kemudian kalau menggunakan undang-undang Perpu ya saat apa namanya saat pandemi ya itu bisa saja sih karena kan itu karena keadaan pandemi. Tapi ini kan bukan pandemi. Ini seperti apa ini? Kemudian untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak yang sampai saat ini juga diprediksi kalau kemudian perang ini terus berlanjut beberapa minggu bisa mencapai 200 dolar per barel. Ini kan luar biasa berkali-kali lipat ya. Ini apakah kemudian APBN kita mampu ya menjaga ini atau kemudian ada cadangan lain ya mungkin pemerintah tidak menyesuaikan harga karena memang ternyata mungkin produksi dalam negeri tidak diekspor artinya kemudian disalurkan ke dalam negeri hingga kemudian masih bisa menutupi kekurangan yang 800 sampai 600 barel per hari itu. Silakan Bang Indra. Oke, terkait dengan kebijakan fiskal, memang kondisi perekonomian Indonesia ini setelah digadang-gadang akan cerah di bawah Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan yang baru, toh ternyata efek purbaya ini awal-awal apa ya masyarakat menaruh harapan besar, tapi toh ternyata kita lihat bahwa Purbaya ini Menteri Purbaya hanya tampil di publik itu dengan modal cengengesan atau ceplas-ceplos tanpa memberikan efek yang luar biasa kepada perekonomian atau kemudian kebijakan fiskal. Nah, dan lebih diperparah hari ini juga tentu di saat Prabowo dalam hal ini menyampaikan atau dalam tanda kutip menyampaikan bahwa kebijakan MBG ini adalah kebijakan yang tidak akan pernah dia kemudian uh, anggaplah misalnya hilangkan atau lakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga uh, tekanan terkait dengan uh, kondisi fiskal Indonesia itu sangat luar biasa
tadi sudah disampaikan ya bahwa di saat peningkatan satu USD dolar saja itu sudah setara dengan 7 triliun dari APBN untuk mensubsidi eh, apa namanya minyak. Artinya apa? Bahwa dalam prediksi yang dibuat di Indonesia itu bahwa asumsi harga minyak untuk APBN 2026 itu hanya dipatok sampai 70 dolar saja per barrel. Sementara lewat atau karena terjadinya perang yang berkepanjangan ini, kita tahu bahwa harga aktual dari minyak sekarang dunia ini adalah sudah mencapai lebih dari 110 USD dolar, bahkan diprediksi sampai 120. Nah, ini artinya apa? Bahwa tekanan ekonomi terkait dengan fiskal di Indonesia itu sangat-sangat luar biasa karena harus mensubsidi energi ini. Dan di satu sisi banyak sekali pengeluaran-pengeluaran dari APBN ini yang merupakan kebijakan-kebijakan populis atau kebijakan yang tidak akan seperti yang dikatakan Prabowo bahwa dia tidak akan pernah atau kemudian dalam statementnya itu bahwa dia lebih baik makanan bergizi ini dianggap ya dianggap misalnya daripada misalnya diambil oleh para koruptor dalam tanda kutip. Nah, dan kita tahu bahwa bahkan cadangan BBM nasional itu disampaikan pula bahwa hanya berkisar sampai 20 hari. Sementara standar dari yang ditetapkan secara normal itu sebenarnya ada 90 hari. Artinya apa? Bahwa kondisi perekonomian Indonesia itu memang sangat-sangat bisa katakan morat-marit. Lebih daripada itu, stabilitas nasional nantinya akan berpengaruh juga. Dan kita tahu bahwa salah satu di saat kita lihat dalam satu dari kita itu sudah itu Rp1.000 per $1. Ya, jadi ini juga menjadi tekanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di saat Indonesia mau mengimpor anggaplah bahan mentah dan sebagainya, itu juga harus jadi mungkin dari sisi logistik ekspor penutupan laut ini membutuhkan kebijakan. Anggap contoh misalnya ada biaya-biaya terkait dengan premi asuransi yang semakin meningkat karena risiko perang, itu juga akan berakibat kepada nilai ekspor Indonesia atau logistik ekspor Indonesia seperti andalan-andalannya, sebut saja CPO, batu bara dan tekstil. Sehingga dalam hal ini pemerintah itu atau dalam kacamata pemerintah hari ini dia berusaha untuk menjaga stabilitas sosial politik yang ada. Kita tahu bahwa di saat mereka mengikuti harga BBM dunia misalnya yang sangat tinggi itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan atau akan mempengaruhi kondisi ekonomi. Artinya apa? Ini akan menjadi efek rumble atau akan menjadi domino efek ya. Misalnya saja terkait dengan APBN akan membengkak, kemudian krisis fiskal akan terjadi, dan tentunya pada akhirnya di saat itu semua terjadi, maka kelumpuhan sektor real itu akan terjadi. Kita tahu misalnya di saat harga BBM ini dinaikkan, maka harga-harga sembako 9 bahan pokok itu juga akan mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Belum lagi biaya logistik yang akan semakin meningkat. Tadi sudah sampaikan bahwa dari sisi inflasi itu terjadi peningkatan dari awal tahun sampai hari ini, dan tentunya itu juga akan berefek kepada daya beli masyarakat yang terus tergerus. Jadi dari sisi ekonomi fiskal itu memang sangat luar biasa, dan tentu ada juga komentar-komentar atau kritik-kritik dari tokoh-tokoh nasional bahwa diprediksi di bulan Juli Agustus itu bisa saja terjadi chaos.
Kalau misalnya solusi yang diberikan pemerintah ini masih solusi-solusi yang seperti ini. Kenapa? Karena uh, kondisi APBN itu sudah morat-marit seperti ini. Ditambah lagi dengan perang yang berkepanjangan. Dan tidak diiringi dengan efisiensi. Efisiensi. Sementara efisiensi yang disebutkan itu hanya menyentuh masyarakat yang rentang, tetapi terkait dengan misalnya uh, terkait dengan uh, publik itu sendiri atau kemudian pejabat-pejabat publik itu tidak tersentuh sama sekali. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bung Indra Wirawan. Kita beralih terlebih dahulu ke Bung Fasya ya. Oh, Assalamualaikum Bung Fasya. Waalaikumsalam Mas Khairuddin. Ya, baik. Kita akan bertanya kepada Bung Fasya nih ya. Ya, Selaku berarti kan udah mantan ya. ada Mantan Presma ya. Ya, visioner. baik. Ya, Bung Fasya ya, ya, ini luar biasa ini terkait dengan posisi Indonesia di perpolitikan dunia ya. Selama ini Indonesia dikenal sebagai penganut politik luar negeri bebas dan aktif ya. Tapi ya, kemudian dengan masuknya Indonesia ke BOP, Port of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang kemudian presiden yang mengawali serangan atau perang ya di Timur Tengah ini, bahkan juga melakukan penculikan ya terhadap kepala negara berdaulat Venezuela ya. Dan kita ketahui hari ini juga terjadi insiden ya di Lebanon Selatan, di mana kemudian tiga prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL, program Dewan Keamanan PBB itu gugur ya. Itu akibat serangan dari Israel tentunya. Dan di saat yang sama kita juga melihat ya ternyata Indonesia termasuk negara yang diblokade atau tidak bisa melewati Selat Hormuz ya. Walaupun kemudian lewat diplomasi yang luar biasa dan nampaknya itu peran dari orang-orang para mantan ya. Seperti mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala yang juga melakukan diplomasi terhadap Iran ya. Kemudian juga mantan Presiden Jokowi yang kemarin juga bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia. Kemudian juga Megawati yang juga bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia. Ini kan luar biasa. Tapi peran-peran Menteri Luar Negeri seperti tidak ada sama sekali, yang kemudian juga membuat netizen di media sosial itu mempertanyakan peran dari Menteri Luar Negeri Indonesia saat ini, yakni Pak Sugiono ya, berbeda dengan menteri-menteri luar negeri sebelumnya. Melihat ya. ini, bagaimana sebenarnya posisi Indonesia di perpolitikan dunia, posisinya sebagai negara yang bebas dan aktif katanya setelah peristiwa ini ya, apalagi setelah Indonesia itu tuh sebenarnya tidak masuk list dalam apa negara yang bisa melewati Selat Hormuz. Silakan Bung Fasya. Oke, baik. Terkait BOP ya, mungkin first principle thinking dulu ya, yang pertama ya. Mungkin tentang apa, mengapa, mungkin ini kan temanya kan lagi krisis minyak ya Mas ya. Ya, nanti ada keterkaitannya dengan BOP. Pertama mungkin kenapa sih minyak itu begitu penting gitu. Minyak, kalau saya kan kuliah ekonomi Islam ya, minyak tuh adalah sebuah fundamental di mana perekonomian suatu negara atau bagaimana negara bekerja dalam memproses ya barang dan jasa. Itu salah satunya transportasi, bagaimana bisnis bisa menghasilkan produk dan jasa, itu adalah minyak kan. Jadi ketika energi minyak itu bermasalah ya, itu akan berdampak terhadap kestabilan ekonomi negara ya. Ya contoh realnya aja, kita misalnya mau berangkat halako deh, ya kan, kita berangkat pakai motor itu kan butuh bensin kan. Nah itu contoh real yang nyata di kita gitu kan. Banyak mungkin anak muda ya Gen Z ini mikir, ah apa sih pentingnya gitu kan, serang apa Selat Hormuz ditutup, emang kenapa gitu ke kita gitu kan, kayaknya sama aja hidupnya nggak berubah gitu. Nah buat yang mungkin belum mengerti politik, itu tadi ya, dengan di perang antara Israel dan Iran ya, akhirnya ya sederhananya Iran ya karena diserang itu dia kesel lah, akhirnya mereka tutup Selat Hormuz itu, di mana Selat Hormuz itu tempat
selat yang dimana perdagangan ya, salah satunya energi minyak itu lewat sana. Nah, ketika itu ditutup dan salah satunya Indonesia ini bergabung di BOP ya, ya bisa dibilang ini kumpulan yang alih-alih damai ya, padahal isinya adalah penjahat-penjahat yang isinya adalah orang-orang yang tidak merepresentasikan kedamaian, salah satunya Trump ini kan pendirinya. Jadi memang Indonesia ya, kebetulan di semester 6 ini saya ada matkul perekonomian Indonesia. Saya mempelajari ekonomi Indonesia itu apa ya, dari mulai zaman 1945 hingga saat ini ya. Kita memang secara sistem ekonomi kan di Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sistem ekonomi Pancasila ya. Tapi pada praktek nyatanya kita ekonominya adalah pertama ya, waktu di zaman itu ada ekonomi pembangunan kan. Jadi kita memang pertama memang sosialis ya, masih liberal ya liberal, terus mulai ke arah komunis, dan akhirnya Indonesia ini nggak pernah rapi ya secara sistem ekonomi ya. Sehingga itu menyebabkan kita juga apa namanya di kancah internasional juga ya mengambil yang tadi Mas bilang adalah bebas aktif ya, non blok lah sih sederhananya kan. Kita nggak berpihak ke kiri atau ke kanan ya, ke timur atau ke barat. Tapi di saat yang bersamaan ya Indonesia ini besar secara demografi. Cuman ya itu dimanfaatin sama Cina, dimanfaatin sama US juga. Jadi nggak punya apa ya, kelemahan Indonesia itu memang di kancah politik ini ya. Jadi mungkin keterlibatan Indonesia dalam BOP ini adalah ya salah satunya membuat Iran marah ya terkait diplomasi ini, sehingga mungkin minyak ini ya. Mungkin yang lebih kita bahas ya tentang kebijakan Bahlil ya, Menteri ESDM itu kemarin yang memberikan solusi tentang matikan kompor itu yang tadi disebutkan juga sama Bung Indra. Salah satu kebijakan dan komen yang sangat lucu dari pemangku kebijakan kita ya, di mana beberapa negara sudah melakukan mitigasi secara nyata ya. Kayak contohnya mulai jalan kaki, terus mulai efisiensi kayak Malaysia dan lain sebagainya. Sedangkan Indonesia malah memberikan solusi seperti itu. Mungkin saya lebih merekomendasikan ya, mitigasi kan solusi itu ada dua ya. Ada solusi mitigasi secara langsung dan ada jangka panjang. Mungkin dalam jangka pendeknya ini adalah bagaimana Indonesia ini bisa mengatur ya tentang, karena tadi kebutuhan energinya adalah pertama dari minyak ya yang bermasalah. Mungkin di listrik ya, karena Indonesia ini kan sekarang beberapa investor-investor asing kan ambil modalnya dari Indonesia kan, otomatis secara industri kita nih surplus dari listrik kan. Nah bisa nih mak kita nih, ibu-ibu kita di rumah itu bisa disubsidi kompor listrik sebenarnya sama Menteri SDM kalau mereka ingin kan, dimana dengan masak minyak contohnya atau menggunakan sepeda transportasinya itu lebih apa ya, bisa ambil alih untuk menekankan ke arah sana gitu, untuk masak menggunakan kompor listrik dan ke perpergian menggunakan sepeda untuk sementara jika tidak diperlukan urgent ya. Mungkin itu langkah mitigasi yang penting untuk dilakukan pemerintah. Terus untuk jangka panjang mulai membangun infrastruktur ya, kayak barel minyak itu, jadi pasar domestik tentang pengelolaan minyak ini harusnya lebih dikonsenkan lagi oleh pemerintah, dan produsen dari minyak ini jangan hanya dari satu negara aja ya, harus beberapa produsen, mungkin 3 sampai 4 produsen. Jadi ketika ada satu bermasalah kayak Selat Hormuz ditutup, kita masih ada alternatif lain produsen minyak ya. Dan sembari mengedepan jangka panjangnya lagi, kita bisa mengelola pasar domestik minyak di Indonesia. Mungkin itu ya, Bung. Ya, baik, Bung Fasya. Ya, nampaknya memang saran itu sudah dijawab langsung oleh Pak Bahlil ya, bahwa kita sudah dapat negara lain ya, tapi jangan tanya negaranya mana itu, jangan tanya. Sama ketika Seskap Teddy Teddy Indra Wijaya ditanya terkait pasar murah yang dibentuk ya oleh Pak Prabowo, dananya ada, tenang, dananya ada. Ya baik, Bung Fasya, ya terkait kemudian eh, harga ya, apa namanya kemudian Indonesia yang kemudian lewat perjanjian apa sih ART ya, agreement reciprocal treatment, apa treaty ya, ART itu kan juga salah satu adalah mengimpor 1.000 barel minyak dari Amerika ya. Apakah kemudian ini bagian ya dari cara Amerika setelah secara langsung dengan
menculik presidennya, hingga kemudian secara tidak langsung hampir semua pasar minyak ya Venezuela dikuasai oleh Amerika ya, karena memang sebelumnya kan di masa Hugo Chavez ya di tahun akhir 90-an itu kan semua perusahaan minyak yang Amerika yang di Venezuela dinasionalisasi, tapi kemudian yang terjelah produksinya menurun ya, yang tadinya 5 juta barel per hari turun menjadi 3 juta sampai bahkan terakhir 2 juta barel per hari ya. Namun memang perbedaan struktur minyak ya, jenis minyak yang antara Venezuela dengan Indonesia itu berbeda ya. Kalau minyak Venezuela kan lebih banyak sulfur ya dan bentuknya seperti tar, minyak berat ya, artinya pengolahannya pun juga lebih panjang lagi. Eh, yang menarik adalah tadi di dalam ART itu ada syarat mengimpor ya atau kemudian membeli 1.000 barel ya, walaupun nggak sebanyak kebutuhan Indonesia. Indonesia kan 1,6 sampai 1,7 ya, apa 1,5 lah ya, 1,5 juta barel per hari. Itu masih sedikit lah dibandingkan impor dari negara Timur Tengah. Ya, apakah ini bagian dari strategi Amerika untuk kemudian setelah mengambil alih ya minyak dari Venezuela itu seperti apa? Nah, ini kan juga terkait, tapi dengan harga yang cukup mahal juga ya, berbeda dengan Timur Tengah. Ini kan juga menjadi pertanyaan. Silakan Bung Fasya. Oke, baik. Ini mulai ke ranah politik juga ya, karena saya jurusan ekonomi, tapi nggak apa-apa. Terkait Trump tadi ya, itu memang kita harus baca dari kacamata politik ya, apa niat di belakang itu kan. Memang di sistem hari ini ya, karakter sistem dunia hari ini adalah kapitalis ya, dimana mereka ingin menjadi adik kuasa ya, ingin menjadi yang paling berjaya, mengeksploitasi apapun caranya demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya ya. Berbanding terbalik dengan sistem yang dibangun berdasarkan syariat ya. Pondasi utama kita adalah halal dan haram. Mau kan hari ini kan berpikirnya utilitarianisme ya. Intinya niat saya baik, mau gimana pun caranya, selama niat saya baik, saya bakal lakukan itu ya. Dan itu mungkin dipraktekkan oleh Trump itu ya. Standar moral dia adalah tujuan dia sendiri ya. Jadi yang tadinya PBB ya, berbasis pada hukum internasional, justru yang buat hukum internasional itu yang melanggar hukum internasional itu, jadi berbasis power ya. Sampai kita melihat kasus kemarin pertama kali di dunia ya, ada presiden yang diculik oleh presiden lain ya. Nicolas Maduro itu diculik oleh presiden Amerika. Dan itu memang memelihatkan kita semua bahwa karakter kapitalis itu memang apa ya, playing victim ya kalau kita bahas bahasa Gen Z-nya itu. Jadi memang mereka ingin berkuasa dan mengalahkan segala cara untuk mendapatkan hal itu ya. Dan kembali ke solusi sistemik mungkin terkait masalah minyak ini dan diplomasi atau strategi dari Amerika untuk suruh Indonesia beli ya terkait minyak yang dari Venezuela tadi ya. Mungkin itu bentuk dari ya strategi dari Trump ya bisa dibilang. Cuman kalau kita analitikal dan mungkin memberikan solutif lagi dari ekonomi Islam, memang terkait minyak ini ya harusnya kan dikelola oleh negara ya. Jadi memang nggak ada swasta sebenarnya yang bisa mengeksploitasi atau memonopoli minyak ini ya. Sementara kan kalau kita lihat Bretton Woods ya di tahun 1971 memang ya petrodolar itu sistem petrodolar kan basic. Kalau kita bahas sejarah itu tentang backingannya petrodolar itu kan, dolar kan minyak kan. Jadi memang semua negara itu ya diwajibkan untuk pakai dolar untuk currency satuan dunia tanpa ada underlying emas di belakangnya. Mungkin kalau terkait tanggapan tentang Trump itu cukup segitu sih, Bung Koirudi. Ya, baik, Bung Fasya ya. Tadi terkait dengan krisis minyak ini ya. Kalau kemudian pada akhirnya ya, karena misalkan ini kan belum ada tanda-tanda perang berakhir ya, apalagi setelah Iran melakukan pengeboman terhadap satu kapal tanker milik Kuwait di lepas pantai Oman, ini pasti akan membuat perang bisa berpanjang ya, dan kemudian bisa membuat harga minyak dunia terus melambung, dan mau tidak mau saya yakin Pertamina pasti akan melakukan penyesuaian terhadap harga minyak ya. Jika kemudian Pertamina ya pada akhirnya nanti di satu atau beberapa hari ke depan ya, kita juga kan belum memprediksi perang ini kapan berakhirnya, sampai kapan ya. Kemudian melakukan penyesuaian harga atau bahkan kenaikan,
apakah dampak apa yang akan terasa ya bagi masyarakat, dan sektor mana yang akan kemudian yang langsung membebani masyarakat jika kemudian nantinya pada akhirnya Pertamina melakukan penyesuaian harga. Silakan Bung Fasya. Oke, baik. Ya baru aja kemarin nih saya ngisi bensin mungkin ke Pertamina, itu ngantrinya sampai 25 motor gitu. Karena mungkin per hari ini ya kalau nggak salah harganya kan udah mulai naik ya. Ya mungkin ini ya efek dari minyak ini sepenting apa ke kita, kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin yang paling terdampak terhadap krisis minyak ini, khususnya BBM ini, adalah ojol ya mungkin. Nah, ini ojol nih yang paling terbebani ya, karena sektor dia atau jasa dia adalah mengantar orang kan, dimana ngantar orang pasti pakai kendaraan transportasi yakni motor atau misalnya mobil. Nah mungkin yang paling berdampak salah satunya itu ya industri jasa Gojek ya, taksi yang menggunakan yang menggunakan transportasi. Mungkin itu yang paling berdampak bagi kita. Dan kemudian mungkin minyak goreng juga, nanti yang industri F&B itu harga produksi costnya juga bakal lebih naik ya, karena harga minyaknya juga naik. Mungkin dari dua sektor itu sih yang paling berdampak ke kita ya. Mungkin buat kita juga, buat sehari-hari yang sering berkendara ya, mungkin tempat kerjanya jauh dari rumah menggunakan motor, lama-lama juga akan berdampak terhadap hidup kita ya, terutama di minyak tadi, terutama di transportasi sama di F&B sih. Mungkin itu Bung Khairuddin. Ya, baik. Terima kasih Bung Fasya atas perspektifnya. Kita lanjut ke pemimpin redaksi dari Media Pembebasan, Bung Suljaris. Assalamualaikum Bung Suljaris. Waalaikumsalam Bung Udin. Ya, baik. Bung Suljaris, langsung saja ini. Ya, melihat krisis yang terjadi di Timur Tengah, tidak bisa dipungkiri ini semua terkait dengan minyak ya, atau energi dunia yang hari ini juga mulai terdampak ya, apalagi setelah Iran melakukan penutupan terhadap Selat Hormuz, walaupun kemudian akhirnya melakukan seleksi ketat ya, artinya beberapa negara boleh melewati, itu pun dengan syarat ya, terutama negara-negara yang dianggap sebagai sahabat bisa boleh melewati Selat Hormuz ya, namun sisanya harus juga membayar ya, artinya tidak gratis untuk kemudian melewati Selat Hormuz. Dari sisi kebijakan ya, apa yang dilakukan Iran ini sebenarnya strategis atau seperti apa? Atau ini bagian dari perlawanan untuk melemahkan Amerika atau seperti apa? Silakan, Bung Suljaris. Ya, para pemateri, Bung Udin, Kak Indra, Bung Fasya, dan teman-teman peserta online, gejolak di Selat Hormuz ini pasca wafatnya Ayatullah Ali Khamenei, Rohbar Ali Khamenei, itu memunculkan dalam teori yang saya tertarik dengan teori, yakni The Black Swan itu, angsa hitam, ya merupakan satu fenomena unpredictable ya, yang memberikan dampak signifikan. Contoh kasus lah yang kemarin itu seperti COVID-19 itu, yang dianggapnya mungkin peristiwa biasa saja, tapi memberikan dampak, bahkan membentuk pola baru di tatanan dunia itu. Nah, Selat Hormuz ini memang merupakan jalur distribusi 21 juta barel minyak per hari, ya, atau sekitar 20% lah konsumsi global. Dan penggunaan secara geopolitik memang Selat Hormuz ini adalah bagian daripada choke point yang dimana dijadikan oleh Iran sebagai senjata begitu. Jadi energi as a weapon. Itu jauh-jauh hari sebetulnya negara-negara yang punya power juga menggunakan energi sebagai bagian daripada senjata itu sendiri. Jadi sudah tepat sebetulnya Iran menggerakkan satu bidaknya, yakni Selat Hormuz ini, untuk bagaimana kemudian mempengaruhi ya geopolitik termasuk geoekonomi di dunia itu sangat mengguncang sekali.
terutama mungkin di negara-negara apa namanya GCC ya, Gulf Cooperation Council, atau negara-negara Teluk, 6 negara-negara Teluk itu. Ada Arab Saudi, kemudian Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, ya 6 negara inilah yang apa namanya paling memberikan dampak, ya paling berdampak, sebab tidak ada jalur laut lain, ya jalur distribusi minyak selain di lewat Selat Hormuz. Karena Selat Hormuz ini penghubung antara Teluk Persia dan Teluk Oman. Jadi begitu sangat strategis. Sehingga kemudian menjadikan Iran sebagai kekuatan itu, saya pikir hal-hal yang sah-sah saja secara apa namanya hukum internasional. Sebagai dalam perang juga, ya Iran punya hak begitu dalam menjadikan salah satu choke point-nya, yakni apa namanya Selat Hormuz, dijadikan sebagai bagian daripada senjata. Jadi apa namanya dampak yang signifikan ini, ya bukan hanya memberikan dampak kepada Amerika itu sendiri sebagai pihak yang face to face dengan Iran, ya bahkan juga Indonesia itu juga memberikan dampak yang signifikan. Cuma yang menariknya begini, dalam konteks Indonesia itu, ya saya ini data dari Said Didu ya. Said Didu mengatakan malah dari kenaikan harga, kelangkaan dan kenaikan harga minyak ini malah memberikan berkah bagi Indonesia. Ya, data yang mungkin saya kutip dari apa yang dikalkulasikan, catatan yang dibuat oleh Said Didu itu. Said Didu mengatakan bahwa produksi minyak kita, ya setiap harinya itu sekitar 540.000 barel per hari. Ya. Taruhlah misalkan naik 50% atau 30%, 50 US dollar itu dari 80 ke 120 atau 130, maka sebenarnya Indonesia mendapatkan keuntungan itu 390.000 miliar per hari. 390.000 miliar per hari. Dibandingkan misalkan dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya baik itu dari BBM maupun gas, itu kalau dirata-ratakan per hari yang dikeluarkan hanya 370.000 per hari. Artinya kan surplus 20.000 miliar. Ya belum lagi yang lain, misalkan batu bara naik signifikan, naik 20%, nikel pun ya bahkan CPO naik 16%. Itu memberikan keberkahan tersendiri. Tetapi ya malah kita melihat pemandangan yang berbeda dari pernyataan dari para petinggi-petinggi kita begitu. Ya apa yang disampaikan oleh Said Didu itu bertolak belakang dengan keresahan yang dilontarkan oleh pemerintah kita. Ya, artinya realnya memang Indonesia dalam keadaan ya darurat. Ya, realnya memang Indonesia dalam keadaan darurat. Apatah lagi Bahlil mengatakan bahwa ketahanan energi kita itu hanya sampai, tadi Kak Indra menyebutnya, hanya sampai 20 hari. Ya. Artinya ada yang bermasalah di sini. Permasalahannya adalah yang pertama adalah Indonesia tidak punya strategi apa yang disebut dengan CPR itu, atau Strategic Petroleum Reserve. Ya, sebagaimana CPR ini yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu dia punya cadangan minyak sewaktu-waktu kemudian terjadi krisis energi global. Amerika Serikat bahkan menyimpan cadangan minyaknya itu sampai 700 juta barel disimpannya di gua garam di Teluk Texas itu, disimpannya di situ. Demikian pula Cina. Cina pun punya cadangan 50 miliar barel yang bisa bertahan hingga sampai 115 hari. Ya, belum lagi negara-negara yang memang punya ekspor minyak yang berlimpah seperti Rusia yang bahkan lebih dari
lebih dari 208 miliar barel cadangan minyak yang memang disiapkan untuk kebutuhan dalam negeri sewaktu-waktu terjadi krisis energi secara global. Nah, Indonesia tidak ada strategi CPR-nya. Ya, Indonesia malah mau ngadopsi just in time. Ya, bahasa mahasiswanya Kak Indra, tiba masa tiba akal ya. Nanti butuh baru beli begitu. Ya, untuk efisiensi anggaran kira-kira begitu. Nah, kemudian yang kedua, Indonesia juga bukan anggota dari International Energy Agency atau Badan Energi Internasional. Dia bukan bagian dari 32 anggota tetap dari lembaga ini. Jadi lembaga ini adalah lembaga memang yang dibentuk untuk memfasilitasi jaminan energi ya di 32 negara yang masuk di dalam anggota tetap ini ketika terjadi krisis energi secara global. Indonesia pun tidak masuk di keanggotaan ini. Sehingga apa? Ya solusinya kata Bahlil itu matikan kompor. Tidak nyambung kira-kira. Permasalahannya adalah makro, solusinya mikro. Tidak nyambung. Nah sehingga kemudian apa yang kebijakan menutup atau membuka secara selektif daripada Selat Hormuz ini, ya setidaknya memberikan edukasi kepada ya, dalam konteks Iran sebagai negara Islam itu memberikan edukasi kepada negara-negara yang selama ini mendiamkan embargo Iran selama kurang lebih 47 tahun. Dia akan rasakan juga. Ini baru baru Selat Hormuz begitu. Baru berapa ya? Mulai dari 28 Februari. Ya, baru kurang lebih 1 bulan. Sementara Iran sudah puluhan tahun embargo masih tetap masih tetap survive. Nah, sehingga kemudian ini menjadi alarm bagi kita di Indonesia bahwa bahkan satu variabel yakni energi saja itu sudah sudah membuat gonjang-ganjing di dalam negeri kita. Belum lagi dengan aspek lainnya, aspek misalnya yang kita kira itu kecanggihan alutsista. Ya, itu juga kita tertinggal jauh. Kecanggihan teknologi, kita juga tertinggal jauh. Suatu waktu terjadi perang yang sama, ada sebuah negara power seperti Cina atau kemudian Amerika berupaya untuk menginvasi kita. Ya, apakah kita bisa survive sebagaimana Iran survive melawan ya 2 negara dengan perlengkapan senjata diklaim sebagai yang tercanggih dan terbaik, terhebat, dan di backup oleh negara-negara tetangga Iran itu sendiri. Ya. Nah, sehingga kemudian ya Iran ini menjadikan Selat Hormuz sebagai senjata itu saya pikir sudah tepat. Ya, sudah tepat. Dan mungkin kita sebagai umat Islam cukup belajar ya dari strategi yang diterapkan oleh Iran. Saya kira itu, Bung Udin. Ya, baik, Bung Suljaris ya. Kalau kemudian ini juga ada wacana ya, jika kemudian eskalasi terus berlangsung lama, ya Iran akan mengaktifkan patron kliennya ya di beberapa negara di luar Iran ya. Ada Houthi di Yaman, ada Lebanon, Hizbullah di Lebanon ya, dan juga ada beberapa partai di Irak ya yang terafiliasi dengan Iran untuk melakukan aksi-aksi ya. Bahkan Houthi siap melakukan blokade terhadap Selat Bab el-Mandeb ya, yang merupakan jalur terpenting kedua ya, karena yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Merah yang nanti menuju terusan Suez ya, menuju Laut Mediterania. Ini akan semakin ngeri sekali jika kemudian dilakukan. Pasti kemudian logistik global akan terhenti, dan kemudian negara-negara yang saat ini mengalihkan ekspornya ya ke Laut Merah juga akan mengalami kelabakan, seperti Arab Saudi yang mulai mengalihkan ekspor minyaknya dari Teluk Persia ke Laut Merah ya, melewati Selat Bab el-Mandeb. Dan jika kemudian ada wacana untuk menutup Selat Bab el-Mandeb oleh Houthi Yaman, ini seperti apa eskalasinya? Apakah bisa kemudian dunia akan mengalami krisis energi yang luar biasa atau seperti apa? Atau memang masih ditopang oleh
produsen-produsen minyak di Amerika Serikat dan juga Amerika Selatan ya, termasuk Venezuela lewat Samudra Pasifik atau seperti apa? Silakan Bang Suljaris. Ya, jadi choke point ini atau titik sempit ini ya dalam kajian geopolitik itu menjadi sangat signifikan ketika kemudian terjadi hal-hal yang tengah kita saksikan di Iran ini. Ya, bahkan di Indonesia sendiri kan kita punya Selat Malaka itu, kemudian ada terusan Suez, terusan Panama, kemudian Selat Gibraltar, ya di Turki ada Selat Selat Dardanella, Bosporus kemudian juga. Bosporus dan Dardanella, ya ada terusan Panama. Ini adalah choke point yang ketika kemudian ditutup itu memberikan dampak yang signifikan terhadap ya yang khusus tentang pembahasan kita itu adalah tentang krisis energi ini. Nah, disinilah kemudian yang menjadi di negara-negara nation state ini di-challenge. Mereka-mereka yang mengatakan ya saya ini ya nasionalisme itu ini akan di-challenge. Bagaimana kemudian ketahanan tanpa kemudian ketergantungan dengan negara-negara lain ini akan di-challenge. Nah, sehingga kemudian menjadi momentum bagi kita menjadi satu pergeseran ya kalau di 2023 kalau tidak salah di mana di Rusia itu kan mengadakan satu diskusi dengan mengundang 50 pakar di 50 negara membahas tentang post hegemoni, ya membahas tentang pasca negara hegemoni yang sekarang. Ya sudah ada perubahan pola pola diplomasi antar negara dari yang semulanya adalah unipolar system menuju multipolar system. Nah di sini kita lihat bagaimana kemudian arogansi Amerika ini akan menjadi ya titik nadirnya. Kita akan melihat bagaimana arogansi Amerika yang sebelum kemudian menyerang Iran itu kan banyak sekali kekacauan-kekacauan yang dilakukan ya seperti tadi pemateri menjelaskan tentang bagaimana kemudian seorang presiden menculik presiden negara lain, lalu kemudian di Greenland Donald Trump mengintervensi, kemudian membuat aturan lembaga internasional lain di luar daripada PBB. Ya, kekacauan ini karena menganggap bahwa saya adalah hukum, kira-kira kan begitu. Amerika yang kemudian menjadi negara superpower mengambil suatu tindakan yang menurutnya adalah ya tindakan yang memang dia punya hak sebagai negara hegemoni. Nah ini akan dilihat ketika eskalasinya kemudian meningkat. Ditambah lagi dari pernyataan saya lupa ya Menteri Dalam Negerinya Amerika itu yang sudah mengaitkan dengan perang salib. Ya, sudah mengaitkan dengan perang salib. Nah, usut ternyata si Menteri ini adalah seorang Protestan evangelis. Ya, artinya seorang Zionis. Karena 70 juta pendukung Donald Trump di Amerika itu adalah evangelis. Evangelis ini adalah yang dalam doktrinnya menganggap bahwa ya tanah yang dijanjikan itu tidak boleh dibagi dua. Dia adalah milik kira-kira bahasa sekarangnya milik Yahudi dan bukan cuma yang dimiliki oleh Israel sekarang. Bahkan negara-negara sebagian negeri Syam itu menjadi bagian doktrin di dalam keyakinan mereka. Nah ini yang ketika sudah ditarik ke dalam pembahasan akidah artinya ada benturan yang signifikan. Di sisi lain, ya Ali Khamenei itu sering menyerukan untuk persatuan umat. Dan terakhir salah satu fraksi di Irak kan tergabung dalam Iran dalam melawan Amerika dan Israel. Artinya eskalasi terus bertambah. Berbagai macam cara sebenarnya yang dilakukan oleh Amerika dengan cara-cara yang elegan agar dianggapnya
ya tidak kalah, ya itu kan banyak indikator yang dapat kita tangkap dari bahasa-bahasa Donald Trump yang kontradiktif sebetulnya. Dari situ kita lihat bahwa si si presiden ini sudah ingin menyerah, sudah ingin menghentikan perang ini. Tetapi ya lagi-lagi Iran sudah sudah tidak ingin lagi dikucingi 2 kali. Ya, tahun lalu sementara negosiasi berjalan, bom tiba-tiba meledak di wilayah 3 wilayah instalasi nuklirnya Iran. Kemarin ya 28 Februari sementara negosiasi berjalan, menghantam ya kediaman Ali Khamenei, bahkan membom salah satu SD Syajareh Tayyib itu yang mewafatkan kurang lebih 165 siswa akhwat dan guru-gurunya begitu. Ini kan ini kan menunjukkan bahwa Iran tidak ingin lagi terjadi yang kedua kalinya. Jadi Iran memberikan memang sinyal akan berhenti perang dengan syarat, ya ada 3 syarat kalau tidak salah yang disampaikan oleh Mustafa Khamenei itu. Ya, salah satunya adalah menjamin bahwa Amerika tidak lagi berpotensi menyerang Iran begitu. Dan ini saya pikir satu-satunya cara ketika Amerika tidak lagi menyerang Iran adalah dengan mensubordinasi Amerika dari negara hegemonik, negara utama menjadi negara yang tidak lagi sebagai negara hegemonik. Sepanjang posisinya masih negara yang mendominasi, ya maka potensinya untuk menyerang Iran itu masih saja tetap ada. Nah, dari sini dapat kita ambil satu hipotesa bahwa Iran ini tidak akan berhenti sampai kemudian ya Israel babak belur dan Amerika dilemahkan, apalagi secara ekonomi itu ya sudah dilemahkan, belum lagi riak-riak di dalam negerinya sudah ada kurang lebih 8 juta 8 juta dari dalam negeri menekan. Jadi tekanan ini dari luar dan dari dalam. Tekanan dari dalam hanya 20% penduduk Amerika yang mendukung Donald Trump dalam peperangan ini. Ya, dan kita lihat di sejumlah negara-negara bagian Amerika itu turun demonstrasi menolak peperangan ini, menolak peperangan ini. Belum lagi besti-besti Donald Trump di Uni Eropa itu tidak memperlihatkan kebestiannya secara akrab begitu. Ya, negara-negara karena juga berhitung, negara-negara Eropa juga berhitung, bahkan ada beberapa salah satu negara keanggotaan NATO misalkan seperti Spanyol itu sudah terang-terangan tidak ingin terlibat di dalam perang ini. Nah, selanjutnya adalah Amerika memaksa menarik negara-negara Teluk untuk face to face berhadapan langsung dengan Iran. Dan kalau tidak salah Uni Emirat Arab baru saja saya baca sebelum kita live ini, baru saya lewat di Kompas itu, Uni Emirat Arab itu secara resmi ingin bergabung ke dalam Amerika untuk menyerang Iran. Ya entahlah, saya tidak baca juga saya hanya baca headline-nya saja, saya tidak tahu inti apa gitu. Tapi jika headline itu seluruh dengan isi yang disampaikan itu, maka eskalasi perang ini meningkat. Eskalasi perang ini meningkat. Sehingga potensi krisis energi pun meningkat. Potensi krisis energi pun meningkat. Nah, dari sinilah kemudian menjadi ujian bagi negara-negara bangsa yang menganggap dirinya sebagai negara merdeka, negara yang berdikari, negara yang bisa kemudian berdiri di atas kaki sendiri, diuji ketika kemudian baru satu aspek ini, baru aspek energi, yang ketika kemudian kalau Indonesia kebutuhan energinya sekitar 1,6 per hari itu yang bisa disediakan diproduksi dalam negeri hanya sekitar 400 sampai 600 barel per hari, berarti butuh 1 juta per hari, pasokan 1 juta barel per hari. Nah, dari mana? Dari mana? Bisa saja mungkin Prabowo bernegosiasi dengan, taruhlah misalkan dengan Rusia
atau dengan kalau jalur darat, tapi jalur darat itu mahal, atau ke Nigeria, tapi jauh karena Nigeria otomatis mengelilingi apa namanya mengelilingi Afrika begitu, lewat lewat ke barat, lewat Afrika Barat, kemudian ke utara melalui Afrika Selatan, itu jauh sekali. Otomatis juga biaya apa namanya biayanya juga tentu bertambah. Nah, oleh sebab itu Indonesia jika salah pecah di dalam menghadapi Iran ini, maka ya siap-siap saja akan terjadi, juga akan menjadi gejolak di dalam negeri yang menjadi pemantiknya tentu di isu-isu apa namanya isu energi ini. Karena isu energi ini vital sekali. Ketika dia naik, ya barang-barang lainnya ya juga akan berpotensi naik, karena segala sesuatunya kita ini negara pulau, negara yang membutuhkan mobilisasi. Ya tadi Bung Pasha mengatakan ya yang kendaraan itu yang paling dibutuhkan oleh apa namanya minyak kita. Nah, itu akan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat kita. Nah, itu Bung Udin. Baik, Bang Suljaris, kita lanjut ke yang lain atau mungkin nampaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Aduh. Oh ya, baik, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menulis langsung di kolom chat ya, atau bisa langsung saja hidupkan kamera dan mikrofonnya untuk kemudian bertanya ya kepada narasumber yang ada ya, tiga narasumber. Baik, Bang Suljaris, mungkin lanjut satu pertanyaan lagi. Bang Suljaris. Siap-siap, Bung. Ya, kita melihat nampaknya Trump sudah apa namanya sudah tidak bisa keluar lagi dari perang Iran ini ya. Dia untuk mengelak atau keluar pun sudah susah ya. Apalagi dengan adanya kemudian putusan dari Senat ya, dari kemudian Kongres yang kemudian juga ingin perang ini terus berlanjut ya. Bahkan dua senator ya dari Republikan itu juga mengajukan rancangan undang-undang ya untuk kemudian uh, memberikan mandat pada Menteri Pertahanan untuk bisa melakukan apa namanya aksi-aksi ya di Timur Tengah. Ini kan luar biasa. Apakah ini juga terkait dengan pemilu Sela yang akan atau pemilu paruh waktu yang akan dilakukan November mendatang, yakni November 2026, untuk kemudian menjaga suara dari Republikan untuk tetap menguasai Kongres ataupun Senat, atau seperti apa? Silakan Bang Suljaris. Ya, saya melihatnya dari apa namanya pengaruh oligarki di dalam apa namanya di Amerika itu sendiri. Ya, pengaruh oligarki ini yang apalagi nama lembaganya ini Amerika, Israel, AIPAC ya, ya AIPAC ini, ya lembaga ini adalah lembaga oligarki Yahudi yang memang baik dari partai Republik maupun Demokrat, ya konon katanya jika hendak salah satu calonnya hendak kemudian maju untuk calon, maka harus sowan dulu, ya sowan dulu ke AIPAC ini untuk kemudian mendapat persetujuan daripada AIPAC ini. Salah satu persetujuan tentu menjaga eksistensi Israel. Ya, Yahudi ini, nah ini yang saya pikir kita juga tahu betul bagaimana kemudian World Bank, IMF, media-media di dunia, bahkan tahun lalu ketika aksi-aksi mahasiswa di sejumlah kampus-kampus besar di dunia itu sudah membuktikan bahwa ternyata investor daripada kampus-kampus besar yang ada di hampir seluruh belahan dunia ini ternyata investornya adalah Yahudi, Zionis Yahudi. Itu kan sudah terbongkar.
Nah, dari sini kita paham ya bagaimana kekuatan Yahudi di belakang layar ini yang sangat kuat ya. Sangat kuat sehingga kemudian kendati pun 80% warganya menolak untuk berperan dengan Iran, maka elit-elit mereka itu tetap memaksakan karena itu tadi pengaruh daripada oligarki Yahudi ini yang ada di Iran, Dewan Persen ini yang ada di Amerika, maaf, yang ada di Amerika. Sehingga kemudian ya mungkin momentumnya tadi pemilu, tetapi saya melihat bahwa ya kita melihat Amerika tidak begitu ada urgensinya untuk menyerang Iran. Apatah lagi doktrin sebelumnya kan doktrin militer Iran itu kan cenderung defensif. Dia tidak akan menyerang negara yang tidak menyerangnya. Ya, itu sudah disampaikan juga oleh Abbas Araghchi bahwa doktrin Iran yang seperti itu. Sehingga kemudian mengapa kemudian Amerika begitu cawe-cawe di dalam perang ini ya? Tentu kepentingannya adalah keberpihakannya terhadap Israel. Jadi saya melihatnya dari situ bahwa ini pengaruh oligarki Yahudi, Zionis Yahudi yang ada di belakang Amerika ini, yang kemudian mengintervensi seluruh kebijakan-kebijakan strategis yang bagaimana kemudian untuk ya baku habis-habisan dengan perang dengan Iran ini. Ya, saya melihatnya dari situ, Bung Udin, sehingga kemudian media-media ya kita tahu lah toh, mulai dari BBC, CNN, itu kita tahu pemiliknya adalah orang-orang Yahudi. Bahkan Israel sendiri kan punya proyek Hasbara itu. Punya proyek Hasbara, bagaimana kemudian Israel menggelontorkan banyak anggaran untuk menyewa influencer-influencer di seluruh dunia untuk memberitakan citra positif kepada Israel. Ya di Indonesia lah kita tahulah proyek Hasbaranya Israel yang ada di Indonesia, siapa-siapa saja influencernya itu sering nongol, sering muncul di TV-TV itu kita sudah kita sudah bisa mendeteksi, dan itu proyek internasionalnya memang Israel, termasuk mengundang ya para akademisi untuk kemudian seolah-olah bahkan seolah-olah bagian daripada proyek Hasbara ini. Itu dari sisi medianya, belum lagi dari sisi filantropinya. Kita tahu bahwa USAID ini ya begitu banyak mendanai LSM yang ada di negara kita. Silakan dicek saja di kabupaten-kabupaten, di daerah-daerah banyak LSM yang ya data yang saya dapat itu LSM ini adalah didanai dari lembaga-lembaga internasional yang motifnya adalah ya lembaga filantropi, tetapi di belakangnya itu punya maksud terselubung tadi, termasuk mempengaruhi sistem pendidikan kita, sistem sosial kita, dan lainnya. Nah ini hegemoni semacam ini yang kadang-kadang kita tidak sadari pengaruh Zionis Yahudi ini, sehingga yang kita bisa lihat ya cuma yang fisik-fisik saja, tetapi dampak daripada Zionis Yahudi begitu sangat kuat, bahkan kemudian mempengaruhi Amerika itu sendiri. Saya melihatnya dari sisi itu, Bu Budi. Terkait masalah momentum pemilu itu ya memang jangan disia-siakan untuk memperbaiki marwah daripada nama baik Republika ini yang di tangan Donald Trump tidak berpikir panjang, ambil kebijakan sana sini yang ya tidak, ya kita lihatlah bagaimana kemudian rusaknya kebijakan yang dipilih tanpa pikir panjang begitu. Saya kira demikian, Bung Udin. Baik, terima kasih Bung Suljaris. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk, namun nampaknya Bung Fasya sudah menjawabnya di kolom chat juga. Tapi alangkah baiknya kita bacakan terlebih dahulu ya. Mungkin Bung Indra bisa menanggapi ya, dari Bang Ismail Majene ya. Sebagai masyarakat di tengah kondisi yang tidak mengenakan ini, apa hal praktis yang harus kita lakukan? Apakah harus belajar hidup dengan tidak bergantung sama teknologi modern agar bisa survive? Silakan Bung Indra untuk kemudian menanggapi. Walaupun ini nampaknya sudah ditanggapi cukup serius ini oleh Bung Fasya.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Memang dalam kondisi sekarang ini, kalau kita berbicara terkait dengan ekonomi, maka secara individu, yang pertama tentu kita melakukan penghematan-penghematan. Penghematan ini eh, terkait dengan misalnya pengeluaran-pengeluaran kita ditekan sedemikian rupa. Eh, ini langkah yang paling paling bisa kita lakukan karena adalah wilayah yang bisa kita kuasai. Langkah selanjutnya yang biasa sering sampaikan juga adalah source of income kita ditambah. Jadi bekerja secara freelance misalnya atau bekerja menambah sumber-sumber pendapatan itu juga bisa dilakukan. Kenapa? Karena dampak dari perang ini bukan saja hari ini, tetapi akan diprediksi akan semakin lama. Ini terlihat dari apa? Tingkat inflasi yang tinggi. Tingkat inflasi yang tinggi berarti gaji kita yang kita dapatkan hari ini itu tidak akan bisa mencukupi kita. Satu hal yang menarik juga dan mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa di saat kita berbicara inflasi atau kenaikan bahan bakar minyak ini, semua sektor atau kemudian kebutuhan itu meningkat, kecuali gaji-gaji kita atau pendapatan kita. Gaji ASN atau PNS atau pegawai-pegawai itu biasanya sangat sulit untuk kemudian mengalami peningkatan. Kalau sektor swasta sih biasanya terkait dengan dia harus mematuhi regulasi terkait dengan WMP atau WMR. Tetapi yang agak sulit adalah biasanya adalah gaji dari ASN itu. Kenapa? Karena mekanisme untuk penambahan atau peningkatan gajinya itu sangat panjang regulasinya. Sehingga memang yang paling terasa yang dalam hal ini adalah masyarakat ekonomi bawah, menengah ke bawah. Dan celakanya adalah bahwa jaring-jaring pengaman sosial itu hanya diberikan kepada masyarakat bawah. Artinya apa? Posisi dari masyarakat ekonomi menengah ini bisa saja terdegradasi dan semakin menurun. Sehingga kalau ditanyakan tadi secara ini, maka jawabannya dua hal itu yang harus kita lakukan. Adapun teknisnya mungkin ini sangat tergantung kepada atau sangat kasuistik kepada individu masing-masing. Artinya apa? Saya sangat sependapat dari beberapa komentar juga bahwa budaya-budaya konsumtif yang mungkin ada dalam diri kita itu juga semaksimal mungkin itu ditekan sedemikian rupa sehingga akibat negatif dari perang ini yang tentunya seperti yang kita prediksi tidak hanya sampai hari ini tapi mungkin dalam perekonomian secara global dan tentunya perekonomian di Indonesia ini yang kita ketahui bahwa tidak mengalami perbaikan secara signifikan selama rezim Prabowo ini. Artinya apa? Kedepannya kita akan tetap struggling untuk hidup. Jadi ini menjadi hal apa ya? Kita harus lebih aware lagi, lebih sadar lagi bahwa kalaupun perang ini anggaplah hari ini itu berhenti, maka efek dari perang ini tidak berhenti hari ini juga, tetapi akan dirasakan mungkin dalam 1 tahun atau bahkan beberapa tahun ke depan. Kenapa? Karena ekonomi lokal di Indonesia sendiri itu tidak mengalami perbaikan secara signifikan. Mungkin seperti itu untuk apa namanya, untuk komentar saya atau hal yang bisa kita perhatikan. Baik, mungkin selanjutnya Bang Fasya nih ya, sebagai Gen Z ya, yang nampaknya paling terlihat Gen Z ya di antara kita. Apa langkah yang harus kita lakukan dalam merespon hal yang terjadi sekarang ya, terutama untuk Gen Z nih ya, yang kemudian mungkin tidak terlalu berkomentar ya, karena dianggapnya ini
terjadi di luar negeri ya, jauh secara jarak dengan Indonesia, tapi kan ternyata efeknya luar biasa bagi negeri ini kalau kemudian kita memperhatikan yang terjadi di Timur Tengah ini. Silakan Bang Fasya. Iya, eh ke apa ya? Bisa pertama mungkin bisa dibilang kita generasi Gen Z ini adalah generasi yang penuh barokah ya, bisa dibilang ya. Kenapa? Karena kita hidup di tengah keterbukaan informasi ya. Tapi justru paradoksalnya di saat yang bersamaan Gen Z itu generasi yang paling mudah terdistraksi ya, karena arus informasi ini terlalu banyak kan, sedangkan kita nih bingung nih mau ngambil informasi yang mana ya. Jadi penting juga untuk sebagai Gen Z ya terutama ini literasi ya, membaca, jangan scrolling aja ya kerjaannya, jangan scroll TikTok, jangan sosmed terus, tapi mulai untuk membaca sih, itu pertama. Karena dengan membaca wawasan kita pasti akan lebih terbuka ya. Nah, sehingga kita bisa lebih awareness terhadap kondisi politik dan ekonomi internasional yang itu juga bakal berdampak terhadap hidup kita ya. Di Gen Z mungkin langkah praktisnya ya kurang-kurangin ngopi-ngopi ya. Ngopi-ngopi yang ke coffee shop tuh udah mulai dikurangi. Terus nongkrong-nongkrong gak jelas yang gak produktif itu mulai dikurangi karena bensin mahal bos nanti ke depannya. Dan mungkin juga salah satunya tadi ada pertanyaan biar survive di dengan teknologi ya. Teknologi itu sebenarnya suatu hal pembaharuan kan agar efektif hidup manusia itu hidup manusia itu bisa jadi lebih efektif ya dengan adanya teknologi kan. Teknologi kan selalu mengalami perkembangan lah mulai dari zaman Yunani sampai detik ini ya. Mungkin salah satu teknologi paling maju hari ini adalah AI ya mungkin. AI it's okay kita pakai itu AI mungkin kayak ChatGPT atau Gemini, cuman tetap kita juga harus memiliki critical thinking ya dalam menganalisa informasi, itu juga penting buat Gen Z ya. Sehingga ketika ChatGPT itu memberikan suatu informasi, kita memiliki pisau bedah untuk membedah apakah narasi ini benar atau salah kan. Bisa jadi keliru. Bisa jadi ide yang disampaikan itu sekularisme misalnya, yang bertentangan dengan akidah Islam. Sederhananya seperti itu. Mungkin efek paling inti buat para Gen Z adalah satu, membaca, dua, mulai kurangi budaya konsumtif, tiga, mulai ya mencari penghasilan ya, bukan hanya konsumtif aja, tapi mulai tadi mungkin kata Bung Indra Wirawan juga tentang ngambah short income ya, kayak saya juga freelance gitu kebetulan. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya dari kacamata Gen Z melihat kondisi politik krisis minyak ini, Bung Khairul. Baik ya, itu kalau bisa menambah income ya. Kalau nggak ada income ini menjadi permasalahan. Kalau binatang mungkin bisa melakukan hibernasi ya jika musim-musim tertentu. Betul. Artinya dia menghemat tenaga dan tidak melakukan konsumsi ya. Sepertinya Jadi manusia tidak dari bisa itu melakukan hibernasi. tetap krisis kalau nggak kerja ya. Baik, nampaknya baru ada 2 pertanyaan. Silakan bagi yang lain, abang-abang yang lain ya, yang ingin bertanya, dipersilahkan baik secara langsung maupun lewat chat di Zoom ini. Baik, karena nampaknya waktu juga sudah cukup malam ini, bagi terutama bagi yang di Indonesia bagian tengah ya, ada Bang Indra yang dari Buton tadi ya, ada yang tinggal di Buton, di mana yang di Sulawesi di waktu Indonesia bagian tengah, nampaknya juga sudah cukup malam. Mungkin masing-masing pembicara memberikan closing statement ya terkait tema kita malam ini. Silakan dimulai dari Bang Indra Wirawan terlebih dahulu. Oke, terkait dengan kebijakan publik, artinya saya sependapat dari apa yang disampaikan oleh Bung Fasya tadi bahwa sebagai Gen Z atau intelektual muda, kita harus tetap kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan, baik itu kebijakan yang secara global misalnya, dan juga kebijakan secara nasional di Indonesia. Kenapa? Karena di saat kebijakan itu tidak ditanggapi dengan baik, maka agak-agaknya kita tahu bahwa di Indonesia ini ada prinsip bahwa no viral, no justice. Termasuk dalam hal ini kebijakan-kebijakan terkait dengan kebijakan publik di saat kaum muda itu tidak menyampaikan pendapat atau kemudian
menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan sudut pandang Islam, maka akan susah bagi kebijakan itu, pemangku kebijakan itu untuk kemudian mau mengikuti kemauan masyarakat. Nah, kita tahu bahwa di saat mereka bekerja dengan ini, maka bisa jadi yang diuntungkan hanya kelompok mereka dan para oligarki. Artinya apa? Bahwa kebijakan publik ini, walaupun tidak secara tidak langsung itu berhubungan dengan kita, tetapi pada akhirnya di saat itu menyangkut hajat hidup orang banyak, maka antara orang yang kritis dan tidak kritis pun akan mendapatkan efek negatif. Sehingga mau tidak mau harus kita kemudian bersuara. Apalagi jikalau kita sebagai seorang muslim, maka salah satu implementasi dari dakwah itu adalah menyampaikan yang hak, dan tentu sembari juga mencegah kemungkaran. Nah, kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan dalam hal bingkai pemerintah itu daya destruktifnya itu sangat-sangat luar biasa. Sehingga kita harus tetap bersuara, tetap bergerak, tetap beropini. Mungkin seperti itu untuk dari saya. Baik, silakan Bung Fasya untuk memberikan closing statement ya terkait tema kita malam ini. Oke, baik. Intinya simpel ya teman-teman semuanya yang di sini yang menyimak tentang diskusi ini, bahwa efek dari perang Iran dan Israel ini dan akhirnya kebijakan Iran untuk menutup Selat Hormuz sehingga mengalami krisis ya, krisis energi yaitu minyak di berbagai dunia, salah satunya Indonesia, itu juga berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya BBM, bensin bakal naik, terus transportasi bakal naik, terus beberapa harga-harga pakan bakal naik. Jadi ya kedepannya kita harus lebih aware terhadap kondisi finansial pribadi ya, mulai menghemat, budaya-budaya konsumtif dikurangi, dan menambah short income. Terus langkah fundamentalnya lagi yang lebih penting adalah kita harus terus tetap berdakwah ya, wake up call umat bahwa sistem ekonomi Islam harus segera ditegakkan. Ini urgensitasnya udah sangat besar ya. Dan balik lagi ya kepada Gen Z yang mau paham tentang ekonomi Islam, atau siapapun yang ingin belajar ekonomi Islam, karena saya belajar di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, guru saya pakar ekonomi Islam ya, Dr. Ustadz Dwi Condro Triyono, dan saya kebetulan muridnya. Buat yang mau belajar ekonomi Islam dengan penjelasan Gen Z, bisa follow nanti Instagram saya Fasya Adkia. Dan itu mungkin closing statement yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bung Khairuddin. Baik, terima kasih Bung Fasya. Silakan Bang Suljaris selanjutnya untuk memberikan closing statement. Ya, mungkin closing statement saya menjawab saja dari penanya tadi. Ya, jadi sebagai masyarakat ini jawaban yang praktis ya, butuh jawaban yang praktis begitu. Sebagai masyarakat yang ruang-ruang yang dapat kita ikhtiarkan, tentu tadi sudah dijawab oleh pemateri, yakni ketahanan domestik kita. Iya, bagaimana bentuknya itu kan sebenarnya di era keterbukaan informasi ini kita sudah tidak terasing lagi dengan informasi-informasi dalam memperkuat ketahanan domestik kita. Ya bisa food urban, bisa lah menanam di ada lahan-lahan kosong, itu bisa dimaksimalkan untuk mengurangi pengeluaran yang sebetulnya bisa kita siapkan, bisa kita sediakan begitu. Kemudian yang kedua adalah ini sebagai umat ya, pentingnya kemudian penguatan literasi keuangan syar'i ya yang real ini, agar ketika terjadi krisis ekonomi yang menimpa keluarga kita itu, kita tidak terjerembab ke dalam lingkaran riba dan seterusnya. Karena itu juga ketika kurang literasi, kurang pengetahuan, kurang informasi, ya itu bisa kita tertarik dengan iklan-iklan yang sifatnya ribawi begitu.
Yang ketiga ini sesama masyarakat, sesama umat, ya gerakan beli Muslim. Ini penting, kalau menurut saya sih penting gerakan beli Muslim ini untuk memutus rantai korporat-korporat yang berbasis kapitalistik ini. Ya, jadi gerakan beli Muslim ini ya itu sebenarnya sudah banyak lembaga-lembaga yang menggerakkan ini, tetapi di tengah krisis hari ini ya sudah saatnya kemudian wujud ummatan wahidah itu mewujud ya ke dalam hal-hal yang sederhana, termasuk dalam transaksi jual beli begitu. Nah, yang keempat edukasi politik dan literasi media. Nah, ini yang penting juga. Kenapa? Karena di sisi lain kita melihat ada fakta kerusakan. Ya, penting kiranya juga untuk kemudian menawarkan solusi terhadap fakta yang rusak itu. Nah, ini tentu ada edukasi baik dari sisi politik maupun dari media sehingga masyarakat tercerahkan begitu. Ya, karena melihat kasus krisis energi ini ya itu karena menjadikan minyak sebagai komoditas dagang ya via kapitalisme. Ya, dalam Islam itu ya minyak itu adalah milik rakyat, milik umum. Itu sudah basisnya sudah beda, sehingga ya pengaruh dampak hari ini ya karena itu tadi adanya kapitalisasi, swastanisasi, adanya privatisasi terhadap kepemilikan umum. Nah, itu juga yang mesti kita kemudian edukasi ke masyarakat, ke umat agar tidak terhenti hanya untuk menyelamatkan diri sendiri begitu. Hanya penyelamatan individu, tidak ada kemudian kritik dan solusi sistemik. Nah, yang ketiga yang paling penting sebagai umat Islam, persiapan mentalitas dan spiritual kita. Kita tidak tahu beberapa bulan yang akan datang itu situasi yang tak terprediksi, eskalasi konflik yang kita lihat makin meningkat, sehingga sebagai umat Islam, sebagai pertahanan ruhiyah kita tentu adalah untuk untuk memperkuat mentalitas dan juga spiritual kita. Saya kira demikian, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bang Suljaris dan Bang Fasya, Bang Indra Wiro atas closing statement-nya. Dan jelas ya, kita juga tidak kemudian terlalu bergembira ya dengan keadaan negeri ini yang nampaknya belum melakukan penyesuaian harga terhadap BBM atau dikatakan pemerintah selalu memperhatikan kepentingan rakyatnya. Itu jadi bisa dibilang kebijakan populis ya, yang kemudian saat yang sama juga MBG dengan anggaran yang luar biasa yang menyedot dana pendidikan bahkan lebih besar dari dana pendidikan dan kesehatan itu terus ya digelontorkan tanpa melihat kebijakan fiskal ya yang kemudian semakin tergerus dan tertekan karena defisit anggaran yang terus melambung ya. Di saat yang sama penerimaan negara yang mengandalkan pajak juga hari ini mulai lesu ya, apalagi beberapa isu di daerah ya yang kemudian gerakan tidak membayar pajak karena adanya peningkatan pajak kendaraan misalkan di Jawa Tengah yang langsung dibalas dengan gerakan tidak membayar pajak ya. Ini kan lumayan terdampak juga. Baik, demikian diskusi kita malam ini. Terima kasih yang sudah hadir ya di live Zoom ini, dan mohon maaf ya karena ternyata ada kendala teknis di live Instagram ya, karena Instagramnya ternyata tidak bisa untuk melakukan siaran langsung ya karena pernah di-banned ya, jadi tidak memenuhi syarat untuk kemudian melakukan siaran langsung. Baik, terima kasih atas waktunya bagi para pembicara dan pemirsa semua. Terima kasih. Kita tutup diskusi kita dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, Tuhan.